Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pamalasari dengan nomor NIM 1011243223 di kelas reguler sore. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 1 sesi ketiga pada mata kuliah manajemen strategi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus warung sambal ibu yang bertahan di tengah persaingan kuliner Kota Bandung. Warung Sambal Ibu adalah sebuah UMKM kuliner yang menjual makanan rumahan khas dengan aneka sambal sebagai menu andalan. Usaha ini dirintis oleh Ibu Tini sejak 2022 dan beralokasi dekat kampus dan kos-kosan mahasiswa. Menu favoritnya adalah ayam penyet sambal matah dan tahu tempe penyet sambal hijau. Dalam 2 tahun terakhir, warung ini mulai menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, munculnya banyak pesaing baru yang konsepnya mirip dan harganya juga mirip. Harga bahan pokok yang naik turun, perubahan selera mahasiswa yang mulai tertarik pada makanan cepat saji, dan tren makanan Korea atau Jepang. Warung masih mengandalkan promosi dari mulut ke mulut dan belum menggunakan media sosial secara aktif. Di sisi lain, warung ini tetap memiliki pelanggan setia karena rasa makanannya yang khas dan harganya terjangkau. Warung Sambal Ibu merupakan salah satu bentuk UMKM kuliner tradisional yang berusaha mempertahankan eksistensinya di tengah maraknya kompetisi bisnis kuliner di Kota Bandung. Dengan menawarkan cita rasa makanan rumahan khas Jawa dan berbagai varian sambal, usaha ini memiliki daya tarik tersendiri, terutama bagi kalangan mahasiswa di sekitar lokasi. Namun, seiring perkembangan tren kuliner modern, perubahan perilaku konsumen, dan fluktuasi ekonomi, Ibu Tini sebagai pemilik usaha dihadapkan pada berbagai tantangan yang memerlukan strategi adaptif agar bisa tetap bertahan dan berkembang. Analisis tersebut menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama, SWOT, PESTEL, dan Portfolio Purchase. Yang pertama, saya akan menjelaskan analisis SWOT. Strength atau kekuatan. Kekuatan warung Ibu Tini terletak pada cita rasa makanan rumahan yang autentik dan khas, terutama sambalnya yang menjadi daya tarik utama bagi pelanggan. Selain itu, harga yang terjangkau membuat warung Ibu Tini ini tetap relevan bagi segmen mahasiswa dan masyarakat sekitar kampus. Pelanggan setia yang sudah terbentuk juga menjadi aset penting karena menunjukkan tingkat kepuasan dan loyalitas yang tinggi. Lokasi strategis di tempat kampus dan kos-kosan memberikan keuntungan tambahan dari segi aksesibilitas dan potensi permintaan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan yang paling mencolok adalah ketergantungan pada promosi dari mulut ke mulut tanpa memanfaatkan kekuatan media sosial. Di era digital, kurangnya kehadiran online membuat warung ini tertinggal dari kompetitor yang lebih modern. Selain itu, manajemen operasional yang masih tradisional seperti pencatatan manual dan kurangnya inovasi menu juga dapat membatasi kemampuan bisnis untuk beradaptasi terhadap perubahan selera pasar. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Peluang besar muncul dari meningkatnya minat masyarakat terhadap makanan tradisional yang autentik. Warung ini dapat memanfaatkan platform digital seperti Instagram, TikTok, dan GoFood untuk memperluas pasar. Selain itu, tren kuliner lokal yang sedang naik daun dapat dijadikan momentum branding, terutama jika dikemas dengan konsep modern, namun tetap mempertahankan citra rasa khas Jawanya. Kolaborasi dengan influencer lokal atau program promosi mahasiswa juga bisa menjadi sebagai strategi yang efektif. Untuk yang selanjutnya ada threat atau ancaman. Ancaman utama berasal dari meningkatnya jumlah pesaing baru dengan konsep modern dan inovatif yang menawarkan pengalaman makan lebih menarik, baik dari sisi visual maupun pelayanan. Fluktuasi harga bahan pokok juga berpotensi mengganggu stabilitas biaya operasional. Selain itu, perubahan
tren makanan cepat saji dan pengaruh budaya luar seperti makanan Korea dan Jepang dapat menggeser minat konsumen muda yang menjadi target utama warung ini. Untuk analisis yang kedua ada analisis PESTEL. Yang pertama ada politikal. Secara politik, UMKM seperti Warung Sambal Ibu diuntungkan oleh berbagai program pemerintah dalam bentuk bantuan modal, pelatihan digitalisasi, dan promosi UMKM lokal. Namun, ketidakstabilan kebijakan harga bahan pangan nasional dapat berdampak pada biaya produksi. Yang kedua, ada ekonomi. Kondisi ekonomi yang fluktuatif, terutama inflasi, yang menyebabkan kenaikan harga bahan pokok, dapat menekan margin keuntungan. Di sisi lain, daya beli mahasiswa yang terbatas menuntut harga yang tetap terjangkau, sehingga warung perlu menyeimbangkan antara biaya dan kualitas. Yang ketiga ada sosial. Perubahan gaya hidup masyarakat, khususnya mahasiswa, yang lebih memilih makanan cepat saji menjadi tantangan sosial tersendiri. Namun adanya tren back to traditional food bisa menjadi peluang untuk menegaskan identitas kuliner lokal yang otentik dan sehat. Yang keempat ada teknologi. Pemanfaatan teknologi menjadi aspek penting yang belum dimaksimalkan. Kehadiran media sosial dan aplikasi pesan antar seperti GrabFood, GoFood dapat memperluas jangkauan pelanggan. Dengan strategi digital marketing yang tepat, Warung Sambal Ibu bisa membangun brand awareness secara signifikan. Yang selanjutnya ada lingkungan. Kesadaran terhadap isu lingkungan semakin meningkat, sehingga penggunaan kemasan ramah lingkungan dapat menjadi nilai tambah bagi bisnis. Warung dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan beralih ke bahan daur ulang sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Yang terakhir ada legal atau hukum. Warung harus mematuhi peraturan mengenai izin usaha, kebersihan, dan keamanan pangan. Memiliki sertifikat halal atau izin PIRT akan meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama di lingkungan mahasiswa yang sadar akan keamanan produk makanan. Analisis yang terakhir ada Porter's Five Porches. Persaingan antar pesaing yang ada. Tingkat persaingan sangat tinggi karena banyak warung dan restoran baru bermunculan di sekitar kawasan kampus. Pesaing menawarkan variasi menu, konsep visual menarik, dan kenyamanan tempat makan yang lebih modern. Ancaman dari pendatang baru. Cukup tinggi karena industri kuliner memiliki hambatan masuk yang rendah. Modal awal yang relatif kecil membuat banyak orang bisa membuka usaha serupa dengan cepat. Ancaman dari produk pengganti. Produk pengganti datang dari tren makanan cepat saji, frozen food, dan makanan instan. Selain praktis, produk ini sering dianggap lebih modern dan kekinian oleh generasi muda. Untuk yang selanjutnya ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Kekuatan tawar-menawar pemasok cukup besar karena harga bahan pokok tidak stabil. Ibu ini perlu mencari pemasok alternatif atau menjalin kerjasama jangka panjang untuk menjaga kestabilan harga dan kualitas bahan. Yang terakhir ada kekuatan tawar-menawar pembeli. Pembeli, terutama mahasiswa, memiliki kekuatan tawar yang tinggi karena mereka sensitif terhadap harga dan mudah berpindah ke tempat lain jika ada promo menarik. Maka loyalitas pelanggan perlu dijaga melalui pelayanan ramah, program diskon, atau inovasi menu yang relevan. Untuk kesimpulan argumentatif, untuk keseluruhan, secara keseluruhan, Warung Sambal Ibu memiliki fondasi kuat berupa cita rasa dan harga terjangkau. Namun perlu melakukan transformasi agar mampu bertahan dalam persaingan. Strategi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, digitalisasi promosi melalui media sosial. Yang kedua, inovasi menu tanpa meninggalkan ciri khas Jawa. Serta yang ketiga, memperkuat branding sebagai warung tradisional modern yang otentik dan ramah lingkungan. Dengan mengintegrasikan pendekatan SWOT, PESTEL, dan Porter Five Porches,
Ibu Tini dapat merumuskan strategi yang berorientasi pada keberlanjutan bisnis, peningkatan daya saing, dan adaptasi terhadap dinamika pasar kuliner yang terus berubah. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan analisis SWOT, PESTEL, dan purchase by purchase. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.